Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini adalah Senin 9 Oktober 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia itu? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat orang itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu, Prodiakon Paroki Pantai Indah Kapuk mengadakan rekoleksi ke Sukabumi. Banyak yang sungguh mengalami kesegaran karena sudah lama tidak kumpul bersama akibat pandemi COVID. Ternyata bukan hanya imam yang butuh imam, ternyata prodiakon juga butuh teman seperjalanan dalam karya pelayanan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus mengemukakan kisah seorang Samaria yang murah hati sebagai jawaban dari pertanyaan seorang ahli kitab perihal siapakah sesamaku manusia. Bagi Yesus, sesama manusia itu adalah orang yang memanusiakan sesamanya dengan mau turun dari keledainya, menolong sesama yang tidak berdaya, mengeluarkan kocek dari sakunya dan merawat setiap luka-luka sesama. Semakin inspiratif lagi karena kisah ini dikisahkan Yesus dengan menyebut identitas orang yang memanusiakan sesamanya itu, orang yang mau membantu dan menolong sesamanya itu, yakni
orang Samaria. Orang yang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Orang yang disebut sebagai goyim, orang kafir. Namun malah menunjukkan kasih kepada sesamanya. Sementara orang Lewi, juga orang yang disebutnya imam. Mereka yang terpandang dalam masyarakat Yahudi. Tapi mereka malah tidak tergerak untuk menolong sesama dan melewati orang yang menderita begitu saja. Belas kasih atau bela rasa bukanlah ungkapan yang ada di dalam hati, hanya sekedar berdecak, aduh kasihan ya. Bela rasa adalah sebuah tindakan nyata untuk mengulurkan tangan dan menolong, meringankan dan membantu mereka yang membutuhkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Semoga kita menjawabnya dengan sebuah tindakan nyata seperti seorang Samaria yang murah hati. Tidak perlu banyak teori, tidak perlu beranalisis ini dan itu untuk berbela rasa. Cukuplah dengan sebuah tindakan nyata untuk peduli dan mengasihi. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.